karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya, ku kan memuji-Mu, memuji-Mu selamanya, ku kan memuji-Mu, memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami boleh merasakan pertolongan-Mu, kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami boleh ada, ini karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan. Sebab itu kami memuji Engkau, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami sudah memuji-muji Engkau, kami sudah menyembah Engkau Tuhan, biarlah setiap pujian boleh naik menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah menyenangkan Engkau dengan pujian kami Tuhan. Sudah tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk menerima berkat-Mu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkati firman-Mu Tuhan, Engkau urapi firman-Mu, urapi hati dan pikiran kami, urapi seluruh kehidupan kami, supaya setiap firman Tuhan sebentar yang akan kami terima, firman-Mu boleh mendapat tempat yang baik di dalam hati kami Tuhan. Firman-Mu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, membawa kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Semakin hari kami semakin mengasihi Engkau, semakin memuliakan nama-Mu Tuhan, karena kami boleh rasakan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan urapan Allah, kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, menguasai hati dan pikiran kami, menguasai seluruh kehidupan kami. Tuhan Yesus, kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin merampas berkat-Mu, yang ingin mengganggu konsentrasi kami di dalam kami beribadah, di dalam kami menerima berkat-Mu lewat kebenaran firman-Mu, kami bersatu hati, kami tongking dia. Hai kuasa kegelapan, engkau keluar di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami tolakkan engkau keluar. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menguasai ibadah kami, menguasai hati dan pikiran kami, menguasai firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, menjadi berkat, menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati. Kalau kita melihat keadaan sekarang, baru beberapa hari lalu saya mendengar berita beberapa dari hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan berguguran saudara karena COVID. Ada yang bilang katanya karena Natal ada kelonggaran sedikit, akhirnya terkena COVID. Ada beberapa hari lalu pendeta Maksi Bolang, Tuhan sudah panggil pulang ke rumah Bapa di sorga karena COVID katanya. Terus ada juga anggota Majelis Daerah Jawa Barat juga kena COVID, Tuhan panggil pulang. Saudara-saudara, sekarang kalau kita melihat COVID nggak pandang bulu. Orang yang di dalam Tuhan maupun yang di luar Tuhan sama-sama mengalami itu. Sekarang apa yang harus kita buat saudara? Kalau dipikir berjaga-jaga itu 3 hal itu, protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, satu lagi
cuci tangan ya. Itu berjaga-jaga untuk melindungi secara tubuh ya, secara luar saudara. Tetapi yang paling penting di dalam itu semua, kita minta perlindungan Tuhan melalui doa saudara. Ayat tema kita katakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Berdoa berarti kita minta perlindungan Allah. Allah bungkus kita dengan kemuliaan Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Toh kalau Tuhan izinkan itu terjadi, berarti memang kehendak Tuhan. Kalaupun itu terjadi, berarti memang kalau itu memang sudah kehendak Tuhan, kita menyerah kepada kehendak Tuhan, kita yakin begitu kita tutup mata, kita sudah bersama dengan Tuhan di dalam rumah Bapa di sorga. Tapi satu hal yang saat ini Tuhan mau, apa yang harus kita buat pada hari-hari ini, apa yang harus kita lakukan pada hari-hari ini. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Kita baca sama-sama. Udah? Udah ditampilkan? Udah ya? Oke. 2 3. Tetaplah berdoa. Pendek. Cuma 2 kata. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika supaya mereka tetap berdoa. Dalam menghadapi situasi apapun, dalam menghadapi keadaan apapun, berdoa. Tetaplah berdoa katanya. Begitu juga firman Tuhan mengingatkan kita kepada gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kita sebagai umat Tuhan dalam melihat keadaan pada hari-hari ini. COVID seolah-olah menakutkan. Apa yang bisa kita buat? Kita minta perlindungan Tuhan melalui kita berdoa kepada Tuhan. Amin, saudara. Minta perlindungan Allah. Ayat ini katakan tetaplah berdoa katanya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, biarlah kita mau tetaplah berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Karena doa itu adalah nafas kehidupan bagi orang percaya. Orang percaya nggak bisa nggak untuk apa? Nggak bisa nggak, dia harus berdoa. Kalau saudara lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-18 ayatnya yang pertama, di situ dikatakan berdoalah dengan tidak jemu-jemu katanya. Siapa yang katakan itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang katakan berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Kalau terjemahan lama dia berkata begini saudara, berdoalah senantiasa dengan tidak putus-putusnya. Itu terjemahan lama punya bahasa. Berdoalah senantiasa dengan tidak putus-putusnya. Saudara, pernah nggak saudara lupa bernafas? Kalau lupa janji, pernah. Saya juga pernah lupa, saudara. Waktu saya masih waktu masih di KW, Komisi Wilayah Pelnap, kami ngadain kebaktian bersama. Kita kan ada wilayah kita ini Bogor, sebagian Bogor, Parung Panjang waktu itu ya, masih Parung Panjang masih masuk kita. Parung Panjang, Sukabumi, Cianjur, Pelabuhan Ratu, Cipanas termasuk juga di situ. Cikembar termasuk juga di situ. Sukabumi beserta dengan kabupatennya, terus Cianjur juga termasuk kabupatennya, termasuk sampai ke Cipanas juga. Karena pada waktu itu kami ngadakan kegiatan ibadah bersama anak-anak di Bogor,
di Parung Panjang gitu kan, sempat juga gitu kan. Ada yang bilang minta, ada yang gembala Cibadak bilang, "Tante, sekali-sekali dong bikin di Cibadak sekolah minggu," katanya, ibadah bersama. Jadi khusus anak-anak Parung Panjang, khusus anak-anak Cibadak gitu kan, khusus anak-anak Bogor pada waktu itu kami bikin. Saya bilang, nanti kapan-kapan, saya bilang gitu. Nanti dah sebelum sebelum kita lengser, saya bilang gitu. Karena banyak kesibukan saudara, karena waktu itu kan selain ngadakan acara anak-anak sekolah minggu, saya juga ngadain acara penataran guru-guru, pertemuan guru-guru sekolah minggu gitu kan. Jadi kelupaan untuk ngadain acara di Cibadak. Sampai kami udah lengser, oh iya, gembalanya nagih saudara, gembala Cibadak. "Tante, kok gak jadi ke Cibadak?" katanya. "Oh iya, saya lupa, tapi sekarang udah lengser." Gak sempet saudara, kelupaan, lupa janji. Bisa kita, karena kesibukan kita bisa lupa sama janji. Tetapi untuk kita lupa bernapas nggak bisa, bukan? Kalau kita lupa bernapas berarti kita apa saudara? Sudah innalillahi kata orang bilang. Nah saudara-saudara, dikatakan di sini dikatakan berdoalah senantiasa dengan tidak jemu-jemu. Berdoalah senantiasa dengan tidak putus-putus. Berarti kita sebagai orang percaya merupakan keharusan untuk berdoa setiap saat. Berdoa bukan berarti kita harus kusuk gitu, cuman kusuk aja gitu kan ya. Berdoa bisa kapan aja, di mana saja kita bisa berdoa. Dulu saya waktu masih sehat, saya sambil nyuci saya bisa berdoa, sambil masak saya berdoa. Dalam perjalanan kita bisa berdoa, di mana saja kita bisa berdoa. Karena berdoa itu merupakan nafas kehidupan bagi kita orang yang percaya. Setiap saat kita bisa berdoa kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, dikatakan kalau di dalam kita berdoa kepada Tuhan pada masa kita kesesakan. Kalau di sini kalau saudara lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-50, Mazmur 50 ayatnya yang ke-15. Di situ dikatakan berserulah kepada Allah pada masa kepicikan. Kalau terjemahan lama dia berkata berserulah kepada Allah pada masa kesesakan. Saudara, pada saat kita menghadapi kesesakan, pada saat kita menghadapi kepicikan, pada saat kita ada di dalam satu masalah, kita mau datang sama siapa saudara? Mau minta tolong orang lain, minta tolong saudara, belum tentu saudara mau bisa tolong kita. Mau minta tolong tetangga, nggak mungkin. Iya kan saudara? Berseru kepada Allah, panggil namanya. Firman Allah katakan berserulah kepada Tuhan, berserulah kepada Allah pada masa kepicikan, pada masa kesesakan. Tuhan bilang berserulah kepadaku pada masa kesesakan katanya. Aku akan meluputkan engkau. Terjemahan lama dia pakai kata aku akan menolong engkau. Penolong kita datang dari atas. Amin saudara. Mazmur pasalnya yang ke-121 katakan penolong kita datang dari tempat yang maha tinggi. Penolong kita adalah datang daripada pihak Allah. Pertolongan kita datang dari Allah. Pada masa kita kesesakan, pada masa kita ada dalam kepicikan, pada masa kita ada di dalam persoalan, ada di dalam masalah, mau datang sama siapa? Datang kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Amin. Firman Allah katakan, aku akan meluputkan engkau katanya. Aku akan menolong
engkau katanya. Dan engkau akan menghormati aku. Kalau Tuhan sudah tolong kita, kita akan memuliakan Tuhan. Lagu terakhir tadi, ku ada sebagaimana ku ada, aku terima kasih Yesus, ku kan memujimu selamanya. Kita berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau memuliakan Tuhan, amin. Kita mau memuji Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini karena anugerah Allah. Kita boleh ada saat ini karena pemeliharaan Tuhan. Tapi bukan berarti orang yang sudah mendahului kita, mereka nggak ada di dalam pemeliharaan Tuhan, bukan. Nah, mereka mendahului kita berarti memang udah kehendak Tuhan buat mereka gitu. Udah waktunya Tuhan buat mereka. Tapi buat kita yang ada sampai saat ini, kalau Tuhan izinkan kita ada sampai saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Berarti Tuhan masih mau memakai kehidupan kita untuk menjadi alatnya. Amin, saudara. Dia mau memakai kehidupan kita menjadi alatnya Tuhan. Saudara. Nah, saudara-saudara, dikatakan di sini, kalau saudara lihat juga di dalam Mazmur pasalnya yang ke-61. Mazmur pasalnya yang ke-61. Mazmur 61. Mazmur 62 ayatnya yang ke-9. Coba deh ada yang bisa tolong saya bacakan. Mazmur 62 ayatnya yang ke-9. Ada yang bisa tolong saya bacain? Mazmur 62 ayat 9. Mazmur 62 ayat 9. Hanya kami saja orang-orang yang hina. Salah. Bukan. Mazmur. Mazmur 62 ayat 9. Hanya angin mendung. 62. Ada dua. 62 strip 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita, selah. Iya, makasih. Mazmur 62 ayat 9 dikatakan, suara saya rada parau, saudara. Mazmur 62 ayat 9 dikatakan, percayalah kepadaku hai umat, katanya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Iya enggak, saudara? Kalau Tuhan itu buat kita, buat saudara itu sebagai apa? Kalau Tuhan itu buat saudara dia sebagai sahabat kita bisa curahkan isi hati kita kepadanya. Kan biasanya kan kepada sahabat kita bisa curahkan isi hati, iya enggak? Kalau cuma sekedar teman lewat, nggak bisa kita curahkan isi hati. Ya nggak? Tapi kepada sahabat kita, sahabat karib, sahabat dekat. Oh iya, makasih. Bentar saudara, saya minum dulu. Sahabat akrab, sahabat karib, maka kita akan bisa menceritakan isi hati kita. Ayat ini tadi dikatakan, percayalah kepadaku hai umat, katanya. Curahkanlah isi hatiku, curahkanlah isi hatimu kepadanya. Curahkan isi hati kita kepadanya. Tuhan adalah tempat perlindungan kita pada masa COVID ini. Kita hanya bisa minta perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Kita cuma bisa minta perlindungan Tuhan. Kita berjaga-jaga sudah.
Berjaga-jaga, jaga jarak, pakai masker, terus cuci tangan. Itu berjaga-jaga secara luar, secara kemanusiaan yang bisa mampu kita kerjakan. Tetapi untuk keseluruhannya, percayakan Tuhan yang akan melindungi kehidupan kita. Amin, saudara. Perlindungan kita adalah dari pihak Tuhan. Tuhanlah tempat perlindungan kita, katanya. Mazmur pasal lain juga dikatakan, Tuhanlah tempat perlindungan yang tinggi, kota benteng yang kuat. Aku tidak akan goyah untuk selama-lamanya, kata Mazmur bilang. Karena dia tempat perlindungan kita yang kokoh, yang tidak dapat terkalahkan. Kekuatan kita, kemampuan kita berjaga-jaga sudah. Tetapi selebihnya kita berdoa, minta perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hanya Tuhanlah perlindungan kita. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita minta perlindungan Tuhan? Dengan kita berdoa kepada Tuhan. Minta perlindungan Tuhan. Kalau saudara lihat, ini kan tema kita ini kan, Tuhan Yesus katakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Tuhan Yesus pesan kepada murid-murid sebelum dia naik ke atas kayu salib. Yesus juga berdoa, saudara. Kalau Yesus dia perintahkan murid-muridnya untuk berjaga, untuk berdoa, dia juga berjaga, dia juga berdoa. Saat dia akan menghadapi kayu salib, ada kegentaran di dalam Yesus. Karena kita tahu Yesus juga manusia, bukan? Dia Allah, dia juga manusia. Manusianya Yesus gak bisa terima. Dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia seisi dunia. Dia rasakan, firman Allah katakan, Yesus saking takutnya, saking takutnya gitu kan, saking sampai firman Allah katakan keringatnya itu keluar bukan keringat air, tapi apa? Darah. Setakut-takutnya kita, gak pernah kan kita keluar keringat darah? Iya gak, saudara? Secemas-cemasnya kita gak pernah keluar keringat darah. Tapi Yesus, karena dia merasakan begitu berat beban yang harus dia pikul. Kalau saudara perhatikan doanya, kalau saudara lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-26 itu, sebelum ayatnya yang masih di atas ayatnya yang ke-30-an. Dia katakan, ya Bapak, kalau boleh, katanya, lalukanlah cawan ini daripadaku. Berarti kan manusianya Yesus, dagingnya Yesus ini menolak. Kalau boleh. Tapi Yesus bilang, biar kehendakmu yang jadi. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Menyerah kepada kehendak Bapa. Saudara, saya ingat waktu Bapak Gembala Mas, waktu dia sudah sakit, kami berdoa ke rumah sakit. Waktu dia udah koma, saudara, kami berdoa ke rumah sakit. Pulang, saya juga kembali berdoa karena udah 1 minggu itu saya udah gak bisa tidur. Saya puasa, saya doa, saya puasa. Saya bilang, Tuhan kalau boleh. Saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan kalau boleh kasih kesempatan dia untuk melayani. Kalau boleh, saya bilang. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau boleh, Tuhan kasih kesempatan lagi dia untuk melayani, kalau boleh. Tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan, kalau Tuhan berkehendak lain, saya bilang, kalau Tuhan berkehendak lain, berarti kan Tuhan menyerah kepada kehendak Tuhan kan? Kalau Tuhan berkehendak lain, Tuhan kuatkan kami semua. Baik kami sekeluarga, bahkan seluruh sidang jemaat yang Tuhan percayakan.
supaya kami boleh tetap ada di dalam kasih-Mu Tuhan, supaya kami boleh tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Pada saat setelah saya berdoa begitu, saudara, saya terhenti dari menangis, dari berdoa. Rupanya pada saat itulah Tuhan sedang mengambil dia. Gak bisa keluar kata-kata lagi dari mulut saya. Tetapi saya merasakan ada sesuatu yang hilang, saudara. Namanya kita suami istri kan, apa yang terjadi sama suami istri bisa merasakan. Iya gak, saudara? Apa yang terjadi sama istri, suami dapat merasakan. Karena kita sudah satu tubuh. Saya dapat rasakan pada waktu itu, saudara. Nah, saya bilang kalau boleh. Firman Tuhan Yesus juga berkata, Yesus merasakan berat. Begitu beratnya beban yang harus dia pikul. Dia harus menanggung dosa seisi dunia ini. Firman Allah katakan dia tidak mengenal dosa. Suratan Korintus, 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 21 katakan, ia tidak mengenal dosa, dijadikan dosa karena kita. Supaya apa? Supaya kita dibenarkan di dalam Dia. Dia kalau boleh katanya, lalukan cawan ini daripadaku. Tapi biar kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu jadilah. Saudara-saudara, Yesus untuk mengalahkan ini, daging, saudara, dia harus bergumul. Dia harus bergumul, dia harus berdoa, sampai harus mengeluarkan keringat darah, saudara, untuk mengalahkan daging. Tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya sekedar lahir yang setiap Natal kita peringati hari kelahiran. Tetapi tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini yaitu untuk menjadi juru selamat dunia. Bagaimana dia bisa menjadi juru selamat dunia? Dengan dia harus naik ke atas bukit Golgota. Dengan dia harus mati di atas kayu salib. Melalui kematiannya di atas kayu salib, melalui kematiannya di bukit Golgota, saat itulah keselamatan terjadi bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Bagi yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Berapa hari lalu saya terima telepon dari satu orang saudara. Dia bertanya kepada saya. Dia katakan, mereka berdoa untuk arwah katanya. Supaya orang yang mati, yang mendahului kita itu didoakan supaya diampuni dosanya, supaya dia nggak mengalami siksaan, supaya dia bisa masuk surga. Saya bilang, kalau di Alkitab yang saya percaya, saya bilang, kita nggak ada ayat yang mengatakan kita harus berdoa buat arwah. Kita berdoa buat kita yang hidup supaya kita bisa kuat di dalam Tuhan. Cuman 2 tempat buat orang yang mati, saya bilang. Yang percaya di dalam Tuhan, yang mati di dalam Tuhan, ada diambil bersama-sama dengan Bapa, dijemput dijemput oleh Yesus, dia ada bersama-sama dengan Yesus. Yang tidak, yang di luar Tuhan, mereka ada di tempat penampungan. Seperti kalau kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-16 tentang orang kaya dan Lazarus. Lazarus bersama Bapak Abraham di dalam kerajaan sorga, sedangkan orang kaya ada di dalam tempat penyiksaan, tempat penampungan. Cuma 2 tempat itu. Tapi antara yang hidup dengan yang mati nggak ada hubungan. Kita nggak bisa berdoa buat yang mati lalu dia dalam penyiksaan itu dia bisa diampuni lalu dia bisa masuk sorga. Nggak seperti itu, saya bilang.
Selagi dia hidup, dia harus kalau dia percaya, dia selamat. Firman Allah katakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Kenapa dikatakan berbahagia? Dia berhenti dari kelelahan. Dia akan menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Mazmur juga dikatakan di dalam Mazmur dikatakan berharga kematian orang yang di dalam Tuhan itu, kematian orang yang dikasihi Tuhan itu berharga di mata Tuhan katanya. Berarti Tuhan sangat menghargai kematian orang yang di dalam Tuhan. Karena apa? Dia bisa pulang ke rumah Bapa di sorga, saya bilang. Orang yang ada di dalam Tuhan, saya bilang. Tapi nggak ada ceritanya di kita berdoa buat arwah supaya orang yang mati di luar Tuhan, supaya mereka itu bisa masuk sorga gitu. Nggak ada ceritanya. Antara yang hidup dengan yang mati udah nggak ada hubungan lagi. Kita nggak ada hubungan lagi dengan orang mati. Kalaupun kita ke kubur, saya bilang kita cuma taburin bunga aja. Nggak berdoa buat dia, nggak. Oh begitu ya? Iya, saya bilang. Nah saudara-saudara, Yesus kembali lagi ke sini. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa seisi dunia. Bagi yang percaya, Yohanes 3 ayat 16 katakan, selamat. Bagi yang percaya mendapat kehidupan kekal. Bagi yang tidak percaya, kebinasaan menjadi bagiannya. Tapi Yesus untuk naik ke atas kayu salib, dia mengalami satu peperangan besar di dalam dirinya. Pergumulan besar untuk dia mengalahkan itu dagingnya. Tapi firman Allah katakan, dia menyerah kepada kehendak Allah. Dia naik ke atas bukit Golgota. Dia lakukan apa yang Bapa perintahkan. Kalau yang Yesus bilang, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Kalau kita pakai bahasa kita sekarang, kalau boleh keselamatan manusia itu enggak melalui kematian Yesus, pakai cara lain gitu. Yesus milih cara lain, saudara. Tetapi enggak bisa tidak. Dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Aduh, minta tisu dong, tolong. Ya, makasih. Dia harus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia, untuk menjadi penebus dosa, untuk menjadi juru selamat dunia. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Sebelumnya dia berdoa dulu. Aduh. Tuhan Yesus tolong. Yesus. Lalu kalau kita lihat juga di dalam Filipi, suratan Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-9. Filipi 2 ayat yang ke-9. Tolong ada yang bisa bantu saya bacakan. Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10-nya. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Yes. Dikatakan karena Yesus taat kepada Bapaknya, dia melakukan
Dia rela karena dia taat kepada bapaknya, dia rela. Di dalam ayatnya, kalau saudara lihat di dalam ayatnya ya, dari ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8, di situ dikatakan karena dia taat kepada bapaknya, katanya, dia rela mati di atas kayu salib. Dia rela mengosongkan dirinya. Dia Allah, dia datang ke dalam dunia ini. Dia tinggalkan kealahannya. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menjadi manusia. Dan dia mati di atas kayu salib untuk menebus manusia. Sebab itu Allah meninggikan dia. Ayat barusan tadi ya kita baca. Bapa Allah meninggikan Yesus. Karena dia taat kepada bapaknya. Supaya apa? Setiap lutut bertelut. Dikatakan Bapa mengaruniakan nama di atas segala nama. Supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Karena Yesus taat kepada Bapaknya. Yesus taat kepada Bapaknya. Di dalam dia melakukan keselamatan bagi manusia. Seperti beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa Tuhan mengasihi orang berdosa. Tetapi dia tidak suka sama yang namanya dosa. Gak ada tuh dosa putih, dosa hitam gak ada. Namanya dosa tetap dosa. Ya saudara. Gak bisa kompromi. Oh ini dosa putih gak apa-apa deh. Boleh deh gitu. Enggak. Namanya dosa tetap dosa. Kita gak ada kompromi dengan dosa putih, dosa hitam. Dosa tetap dosa. Tuhan tidak suka sama yang namanya dosa. Kenapa Yesus dikatakan pada waktu dia tergantung di atas kayu salib. Dia berseru-seru kepada Bapaknya. Eli, Eli, lama sabatani, katanya. Ya Bapakku, mengapa engkau tinggalkan aku, katanya. Yesus merasa ditinggalkan Bapaknya. Kenapa? Karena pada saat Yesus tergantung di atas kayu salib, Yesus sedang menanggung dosa seisi dunia ini. Yesus sedang menanggung dosa saudara dan saya. Yesus sedang menanggung dosa kita semua. Bapa memalingkan wajahnya. Bapa gak mau melihat Yesus. Karena Yesus sedang menanggung dosa seisi dunia. Yesus merasa ditinggalkan Bapaknya. Sebab itu dia katakan, Eli, Eli, lama sabatani, katanya. Ya Bapakku, mengapa engkau tinggalkan aku? Yesus merasa ditinggalkan sama Bapaknya. Karena apa? Dia sedang menanggung dosa seisi dunia. Dia rela ditinggalkan Bapaknya. Karena apa? Mau menebus, mau menyelamatkan saudara dan saya dari hukuman dosa. Dari hukuman kematian. Sebab itu kita harus memuliakan dia. Kita tinggikan dia. Karena dia yang sudah menyelamatkan kita. Dia yang sudah rela mati untuk menebus dosa kita. Untuk menyelamatkan kita. Dia sudah rela berkorban bagi saudara dan saya. Serela-relanya orang berkorban, gak mau berani mati buat orang lain. Tapi Yesus, dia berani mati bagi seisi dunia, saudara. Karena apa? Dia mengasihi saudara dan saya. Dia rela mati, dia mau menyelamatkan kita. Dia jadikan kita sebagai umat pilihannya. Bagi kita yang percaya kepadanya, dia jadikan kita sebagai umat pilihannya. Umat yang dikasihinya. Umat yang dikasihi berarti umat yang disayang sama Tuhan, saudara. Bagaimana Tuhan menjaga kita, melindungi kita? Firman Allah katakan dalam Bilangan, katakan dia menjaga kita seperti dia menjaga biji matanya.
Dia menjaga kita, melindungi kita, karena kita ini berharga bagi Dia. Tuhan ciptakan kita bukan seperti yang lain kan, diciptakan cukup dengan firman, iya kan? Hendaklah ada terang, hendaklah ada bentangan, hendaklah ada benda-benda terang di langit dan sebagainya dan sebagainya. Tapi waktu Tuhan ciptakan manusia, nggak bilang hendaklah ada manusia, enggak. Tangannya sendiri yang membentuk kita. Dia hembuskan kita ke lubang hidung manusia. Tuhan hembuskan roh, Tuhan hembuskan nafas hidup kepada manusia, sehingga manusia, menjadi makhluk hidup. Manusia beda dengan yang lain Tuhan ciptakan. Karena apa? Kita ini berharga di mata Tuhan. Tuhan begitu sangat menaruh perhatian bagi saudara dan saya. Saat kita berdosa, Dia selamatkan kita. Dia rela berkorban untuk kita. Dia rela mati untuk menyelamatkan kita. Apa yang bisa kita buat? Pemazmur dia berkata, Mazmur 112 ayat 16, dia berkata, dengan apa aku dapat membalas segala kebaikan Tuhan akan aku? Apa yang bisa kita buat untuk membalas segala kebaikan Tuhan akan kita? Tuhan begitu baik. Pujian-pujian yang kita nyanyikan tadi, betapa Tuhan itu baik bagi kita, saudara. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, buat segala kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Mazmur 107 ayat pertama dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan bukan untuk 1 hari, untuk 2 hari, tetapi untuk setiap saat di dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita buat? Biarlah kita mau datang memuliakan Tuhan. Kita mau datang dengan setia kepada Tuhan. Kita mau bawa kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita mau bawa, kita persembahkan di hadapan Tuhan. Menjadi korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, katanya. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Itulah ibadah yang sejati, katanya. Mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dengan kita datang beribadah kepada Tuhan. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Menikmati berkat Tuhan. Menerima janji-janji Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kepada kita semua. Tuhan memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan itu lagu yang berkata, yang tadi deh, apa? Terima kasih. Apa tuh di atasnya tuh, saya lupa. Oh ya. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab anugerah-Mu, amin, haleluya. Karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan ku ada dengan nada setengah suara sambil kita renungkan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku ada karena kasih-Mu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus, amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih
kasih kepadamu Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat kasih Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan. Sebab itu kami bersyukur, kami memuliakan namamu, kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, haleluya, amin, haleluya. Yesus, Yesus, makasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu.